Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Hambali Pratama ingin membagikan hasil video tugas sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Maurus Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukan makam raja-raja di Pasai, tepatnya di Kampung Gudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Bauringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Semawe. Di antara makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasal pertama. Malik Al-Saleh adalah raja baru Maurus Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, sekitar tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Pasai dan Paulak dengan raja pertama yakni Malik Al-Saleh. Seorang pengembara muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta, sempat mengunjungi Pasai pada tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin kadang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Dan informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirim utusan-utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada, sebagian bandar perdagangan yang besar. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, di Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Selama masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan menikah dengan putri dari kerajaan Perlak yaitu Gangsari. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Sultan Malik Az-Zahir pertama. Dari masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir, kerajaan Samudra Pasai mengalami masa keemasan. Kemajuan kerajaan Pasai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama yakni perdagangan. Pada saat itu, bandar-bandar di kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dan merupakan pintu masuk untuk ke jalur Nusantara. Yang kedua yakni pelayaran. Berada dekat dengan pesisir pantai, kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat. Pelayaran keluar masuk di kerajaan Samudra Pasai menjadi ramai. Hal ini ditunjang juga dengan mayoritas penduduk kerajaan berprofesi sebagai nelayan. Yang ketiga yakni perekonomian. Di bidang ekonomi, kerajaan Samudra Pasai mendapatkan kemajuan yang pesat, yakni dengan koin sebagai alat pertukaran, ditambah dengan pelayaran dan perdagangan yang pesat membuat kerajaan ini terkenal kaya dan makmur. Yang keempat yakni hubungan internasional. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan baik dengan beberapa kerajaan di sekitarnya, seperti kerajaan Malaka, di mana sering terjadi pernikahan antar kedua sultan.
Kerajaan juga telah menjalin hubungan baik dengan Cina dengan dikirimnya adik sultan ke sana untuk menimba ilmu. Namun hubungan tidak baik juga terjalin dari Raja Nakur yang mengakibatkan kerajaan Nakur menyerang kerajaan Samudra Pasai yang mengakibatkan Raja Pasai tewas. Masa keruntuhan kerajaan Samudra Pasai, yakni runtuhnya kerajaan Samudra Pasai diakibatkan beberapa pengaruh dari kerajaan. Sebelumnya, masa keruntuhan ini sering terlibat dari pertikaian antara keluarga kerajaan. Perebutan kekuasaan dan jabatan kerap terjadi. Perang saudara dan pemberontakan tidak bisa dihindari. Bahkan raja saat itu meminta bantuan kepada Raja Malaka untuk meredam pemberontakan. Namun tidak urung terjadi karena pada tahun 1511 kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugal. 10 tahun kemudian, tepatnya 1521, Portugal menyerang kerajaan Samudra Pasai dan runtuhlah kerajaan itu. Tetapi bibit kerajaan masih ada sehingga pada tahun 1524 kerajaan Samudra Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Baiklah, begitulah hasil video singkat yang mengenai sejarah peradaban Islam di Nusantara melalui kerajaan Samudra Pasai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.